Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706 75 299. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, pemahaman yang selamat, yaitu mengikuti Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sunnah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah ats-tsabat, tetap di atas manhaj yang hak, tetap istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Karena banyaknya fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, yang kadang-kadang seorang menyimpang dari manhaj yang hak. Karena fitnah ini sangat besar dan sangat banyak sekali. Kadang-kadang seseorang di awal hidupnya dia istiqamah, tapi kemudian di akhirnya dia tidak istiqamah lagi. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas manhaj yang hak ini, sabat di atas Islam was sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang terbanyak yang Nabi berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kalau Nabi berdoa untuk tetapkan di atas agamanya, apalagi kita, maka kita selalu memohon kepada Allah agar tetapkan di atas Islam was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang mendukung kita untuk tetap istiqamah dan sabat di atas manhaj yang hak ini, yaitu ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Di antara yang dapat mendukung kita untuk tetap istiqamah di atas kebenaran, yaitu ikhlas dalam kita berkata, ikhlas dalam kita beramal, ikhlas dalam kita berdakwah, ikhlas juga dalam semua keadaan. Dan umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keikhlasan mereka. Umat ini akan dimenangkan oleh Allah dengan sebab keikhlasan mereka. Jadi disebutkan dalam hadis, innallaha yansuru hadhil ummah bi dha'ifiha bi salatihim wa da'watihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Allah akan memenangkan umat Islam ini dengan keikhlasan. Jadi ikhlas ini faktor yang asasi. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah ikhlas yang saya ambil dari buku saya, yaitu Ar-Rasail yang kedua. Di Rasail ini banyak makalah yang dimasukkan, tetapi yang kita akan bahas 2 poin. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang riya. Jadi yang kita bahas sekarang ini, hari Ahad tanggal 21 Rajab 1428 Hijriah atau tanggal 5 Agustus 2007 di Masjid Jakarta Islamic Center. Kita akan membahas tentang masalah ikhlas dan riya. Sebab masalah ikhlas ini merupakan masalah yang sangat mendasar. Orang yang beramal, seandainya amalnya banyak, sebanyak apapun amalnya yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, tapi kalau tidak ikhlas, maka di hari kiamat dijadikan sebagai haba'an manthura, sebagai debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilai insya Allah tanpa ada keikhlasan. Maka ikhlas ini merupakan pokok. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, keikhlasan dan tauhid ibarat sebatang pohon yang tumbuh dalam hati. Cabang-cabangnya adalah amal perbuatan, buahnya adalah kedamaian yang dirasakan dalam kehidupan dunia serta kenikmatan yang kekal di akhirat kelak. Sebagaimana buah-buahan sorga tidak akan terputus dan tidak terlarang, demikian pula halnya buah keikhlasan dan tauhid di dunia tidak akan terputus dan tidak terlarang. Kesyirikan, sebaliknya kesyirikan, dusta dan riya bagaikan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia. Buahnya di dunia adalah kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan kesempitan yang dirasakan dalam dada serta kegelapan yang menimpa hati. Sedang di akhirat kelak akan membuahkan zakum, sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka dan azab yang kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27, Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah
wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut sampai ke akar-akarnya dari permukaan bumi ini. Tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat menurut apa yang Ia kehendaki. Jadi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim sesuai dengan ayat yang tercantum dalam surah Ibrahim ini. Tapi kalau seorang dia ikhlas dan mentauhidkan Allah dengan ikhlas, maka akan membuahkan pohon, maka akan membuahkan buah-buahan yang baik, yang selalu dia mendapatkan manfaat dari pohon itu. Yaitu apa? Dia mendapatkan ketenangan, kedamaian di dunia maupun di akhirat. Tidak ada rasa takut, tidak bingung. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik, dusta, riya, maka dia diumpamakan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia. Buahnya di dunia yaitu selalu takut, selalu khawatir, selalu bingung, selalu sempit dan gelap hatinya. Maka di sini yang harus kita perhatikan tentang pentingnya ikhlas. Sekarang kita akan bahas ikhwan fiddin, a'azakumullah, dari kitab Ar-Rasail. Yang pertama, tentang pentingnya niat dalam kehidupan ini. Itu niat yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat, dan sesungguhnya amal seorang itu tergantung daripada niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentang masalah niat ini mempunyai pokok yang sangat besar dalam kita beramal, masuk ke dalam 70 bab tentang masalah niat ini, masuk dalam 70 bab masalah fikih. Karena seluruh amal kita itu harus dengan niat. Yang kita lakukan dalam kita berbuat ini harus dengan niat, dan niat itu harus dengan ikhlas. Ya, kita sholat, kita puasa, zakat, haji, sedekah, infak, silaturahmi, kita menuntut ilmu, kita berdakwah, dan yang lainnya semua harus dengan niat, dan niat itu harus dengan ikhlas. Kemudian hadis yang kedua, antum lihat halaman 35. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak juga kepada harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, ada tambahan ajsadikum, dan juga ada lafadznya wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Jadi lengkapnya riwayat itu antum lihat di halaman 37. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak juga kepada rupa dan harta kalian, akan tapi sungguhnya Allah hanya melihat kepada hati kalian. Lalu Nabi menunjuk, mengisyaratkan ke dadanya. Ya, Nabi mengatakan ini, Allah melihat kepada hati kalian. Wa a'malikum, dan Allah melihat kepada amal kalian. Hadis ini di dalam beberapa lafaz dihilangkan tentang lafaz amal. Ada riwayat menyebutkan walakin yanzuru ila qulubikum, kan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Sedangkan amal tidak dimasukkan. Justru masalah amal ini yang paling penting, karena masuk bagian daripada iman. Jadi ada beberapa lafaz yang dihilangkan lafaz amalnya, tapi yang benar yaitu lafaznya qulubikum wa amalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 8 itu ada yang kurang di situ, yaitu lafaz wa a'malikum. Makanya dikritik oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap Riyadhus Shalihin di hadis nomor 8. Beliau mengatakan bahwa hadis ini ada tambahannya, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi harus kalimat a'mal. Harus ada kalimat a'mal. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memberikan komentar dalam riwayat Muslim dan lainnya ada tambahan a'malikum, dan tambahan ini sangat penting karena kebanyakan kaum muslimin memahami hadis di atas tanpa ada tambahan ini dengan pemahaman yang salah. Apabila engkau menyuruh mereka dengan perintah syariat yang bijaksana, seperti diperintahkan untuk memelihara atau memanjangkan jenggot, dan tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, dan selain dari itu dari beban syariat, mereka menjawab yang penting adalah hati. Seperti pemahaman Murji'ah, yang penting hati. Mereka berdalil dengan hadis di atas, dengan qulubikum, mereka tidak mengetahui tambahan yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah yang maha mulia dan maha tinggi melihat juga kepada amal mereka. Apabila amal baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan menerimanya, dan jika tidak baik maka Allah akan menolaknya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hati dan amal, tidak seperti pemahamannya Khawarij. Allah melihat kepada hati dan amal, dan amal ini bagian daripada iman. Bab al-iman itu al-qaulun wa amalun, dan ini sepakat seluruh ulama ahlu sunnah bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Dan ini banyak juga orang-orang sekarang kalau kita disuruh untuk bersolat, untuk memakai jilbab, untuk yang lainnya dikatakan yang penting hati. Betul, yang penting hati, tapi hati harus dibarengi dan diiringi dengan amal yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu hati dan amal. Keyakinan dia, keikhlasan dia, dan juga amalnya. Sebab surga disediakan bagi orang-orang yang beramal. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lihat halaman 40. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini merupakan kalimat yang ringkas tentang amal hati. Amal hati merupakan dasar keimanan dan sebagai tonggak agama, seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan ibadah karenanya, bersyukur kepadanya, sabar terhadap putusannya, serta takut dan berharap kepadanya. Amal ini secara keseluruhan wajib bagi setiap makhluk menurut kesepakatan seluruh ulama. Arti pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hati dan amal. Tapi beliau bahas masalah hati ini sangat penting. Masalah ikhlas sangat penting. Sebab tanpa keikhlasan dan tanpa amalan hati, maka amal-amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, kata beliau, amal hati adalah pokok, sedangkan amal badan itu penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Kalau ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum perbuatan atau badan. Kemudian di halaman 41 antum lihat, Ibnu Qayyim berkata, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, ia akan tahu tentang terkaitnya amal badan terhadap amal hati. Amal badan tidak akan ada manfaatnya tanpa ada amal hati. Amal hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amal badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak dan lebih kontinu dan lebih wajib pada setiap waktu. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam mengingatkan kepada kita semua agar kita memperhatikan masalah hati ini, tentang keikhlasan dalam kita beramal. Bukan soal banyaknya amal, karena banyak orang-orang yang beramal, banyak sekali dia melakukan amal, tapi tidak ada keikhlasan. Dia sedekah, dia infak, dia menuntut ilmu, dia berdakwah, dia menjadi imam salat dan yang lainnya, tapi nggak ada keikhlasan, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan tentang masalah ikhlas ini, karena ini lebih penting dari seluruh amal. Seandainya seorang beramal sedikit tapi ikhlas, itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari orang yang takwa. Kemudian Al-Hafidz membawakan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Kata beliau, kalau seandainya dari amal saya ini seluruhnya satu yang ikhlas diterima oleh Allah, maka saya selamat dunia dan akhirat. Sampai seperti itu. Satu saja dari amal ini diterima oleh Allah yang ikhlas, maka akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Jadi pentingnya tentang masalah hati. Dan amal hati sangat penting dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari amalan hati adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati ini baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati ini jelek, maka seluruh tubuh itu akan jelek. Dan ikhlas merupakan amal hati. Kemudian ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas
menjauhi riya dan syirik ini banyak sekali dalam Al-Quran. Saya bacakan beberapa ayat untuk melihat di halaman 42 dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Kemudian juga di surah Az-Zumar ayat 14 Allah berfirman, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah hanya kepada Allah saja aku beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agamaku. Kemudian Nabi bersabda di halaman 44, Qala Allah Ta'ala, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah berfirman, jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, aku tidak butuh kepada seluruh makhluk, aku tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa beramal mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku akan biarkan ia bersama sekutunya. Jadi kalau seorang dia beramal tapi bukan karena Allah, karena manusia, karena kehormatan, karena kedudukan, karena pujian, karena sanjungan, maka Allah tinggalkan dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga Nabi bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Barang siapa belajar ilmu agama yang seharusnya ia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, kemudian ia belajar untuk mendapatkan sesuatu dari harta dunia, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan hadis-hadis ini banyak sekali. Jadi orang yang belajar, yang mestinya dia nuntut ilmu karena Allah, tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan gaji, mendapatkan mukafaah, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan atau yang lainnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, amal-amal yang kita lakukan meskipun sedikit, kalau ikhlas itu akan besar amal itu, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibn Mubarak, betapa banyak amal yang kecil, amal yang sedikit, amal yang sederhana menjadi besar dengan sebab niatnya, keikhlasannya. Dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil nilainya dengan sebab niat, artinya karena tidak ikhlas. Jadi amal yang sedikit, amal yang kecil itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah karena apa? Karena keikhlasan. Dan amal yang besar menjadi kecil dengan sebab tidak ikhlas. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk melihat halaman 45. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suatu bentuk amal yang dilakukan oleh manusia dengan dasar keikhlasan dan ibadah yang sempurna kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besarnya dengan keikhlasan itu. Sebagaimana hadis bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ditimbang dengan 99 dosa di salah satu daun timbangan, maka yang lebih berat adalah bitaqah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya,
maka dia pasti masuk surga. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang pengertian ikhlas. Antum lihat di halaman 46 ada beberapa definisi tentang ikhlas. Di antaranya ada yang memberikan definisi ikhlas itu dengan tajridu qasdi taqarrub ila Allah an jami'i syawaib. Artinya memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan segala macam kotoran. Kemudian Imam Al-Harawi mengatakan ikhlas itu tasfiyatul amal an jami'i syawaib. Ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Abu Utsman mengatakan ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Allah. Jadi ikhlas itu melupakan pandangan makhluk. Makhluk melihat kita atau tidak, tetap kita beramal semata-mata karena Allah. Makhluk itu dia mencela atau tidak, tetap kita beramal karena Allah. Menurut Al-Hafidz Al-Hakami, kata Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul di juz yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyati an jami'i syawaibi syirki. Saya ulangi, di kitab itu tidak ada. Kata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Ma'arijul Qabul di juz yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyati an jami'i syawaibi syirki. Ikhlas yaitu membersihkan amal. Ikhlas yaitu membersihkan amal dengan niat yang ikhlas, niat yang benar, yang ikhlas, an jami'i syawaibi syirki, dari seluruh noda-noda kesyirikan. Ini yang dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas itu kita melakukan amal ini yang kita bersihkan dari seluruh noda-noda syirik yang kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, untuk mewujudkan ikhlas ini sulit. Sangat sulit. Makanya harus terus kita melawan hawa nafsu kita untuk bisa mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 48, 49 antum lihat bahwa mewujudkan ikhlas bukan pekerjaan yang mudah seperti anggapan orang-orang yang bodoh. Para ulama yang telah meniti jalan kepada Allah telah menegaskan tentang sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas dalam hati, kecuali orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Kenapa? Fa innaha tataqallabu 'alayya. Sebab niat itu senantiasa berbolak-balik atas diriku. Terkadang seorang awalnya niatnya ikhlas, kemudian setelah itu timbul syirik, timbul riya, timbul ingin dipuji oleh manusia, timbul ingin mengharapkan harta, mengharapkan dunia dan yang lain. Jadi awalnya mungkin dia bisa ikhlas, tapi belakangan kemudian datang riya, datang kesyirikan itu. Makanya tentang ikhlas ini sangat sulit, dan Nabi sendiri berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah.
dan Allah membolak-balikan hati menurut kehendaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Yahya bin Abi Katsir, antum lihat halaman 49. Kata Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat, karena niat lebih penting daripada amal. Kata Mutarrif bin Abdullah, kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal tergantung kepada kebaikan niat. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama yang menjelaskan sesuatu yang paling sulit di dunia inilah ikhlas. Kata Yusuf bin Husain Ar-Razi, sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, seolah-olah timbul riya dengan warna yang lain. Jadi ini harus kita perhatikan tentang masalah ikhlas ini, dan kita harus membersihkan hawa nafsu kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan ini perlu kepada usaha yang maksimal. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, untuk mewujudkan ikhlas bisa tercapai bila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak salafus saleh dan taqarrub kepada Allah, selalu mendengar nasihat mereka serta berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh untuk mengekang dorongan hawa nafsu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana supaya kita bisa mencapai keikhlasan. Kalau soal ikhlas, artinya keutamaan ikhlas banyak sekali. Atau sebelumnya saya bawakan dulu, mungkin nanti akan timbul pertanyaan yang antum akan tanyakan. Sebelum ditanya saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana hukum beramal yang bercampur antara ikhlas dan tujuan yang lain. Bagaimana hukum amal itu? Antum lihat halaman 53. Ini saya bawakan pendapat atau fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang seorang yang beribadah kepada Allah tetapi ada tujuan lain. Ini ada menjadi tiga golongan. Yang pertama, seorang bermaksud untuk taqarrub kepada Allah dalam ibadahnya, dan di samping itu juga untuk mendapatkan sanjungan. Dia ibadah tapi juga ingin mendapatkan sanjungan. Bagaimana? Nanti akan dibahas oleh beliau. Yang kedua, yaitu ibadah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan duniawi. Dia ingin menjadi pemimpin, mendapatkan kedudukan dan harta tanpa bermaksud untuk taqarrub kepada Allah, maka amal yang seperti ini akan terhapus dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Yang pertama tadi, tujuan dia untuk taqarrub, tapi tujuan juga yang sama ingin disanjung. Ini nggak diterima amalnya. Yang pertama. Yang kedua, dia beribadah tapi tujuannya ibadah itu untuk duniawi, tidak ada untuk taqarrub. Ini akan dihapuskan amalnya oleh Allah. Yang ketiga, seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Seperti apa? Dia melakukan taharah, bersuci, di samping dia niat ibadah kepada Allah, juga berniat untuk membersihkan badan. Dia puasa, tujuannya niat taqarrub kepada Allah, tapi juga tujuannya untuk diet. Menunaikan ibadah haji, tujuannya dia ibadah haji, tapi juga tujuannya untuk melihat tempat bersejarah, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, dan melihat para jamaah haji. Semua ini dapat mengurangi balasan keikhlasan. Andai kata yang lebih banyak adalah niat ibadahnya, maka akan luput baginya ganjaran yang sempurna. Tetapi hal ini tidak menyeret pada dosa, sebagaimana Allah berfirman tentang jamaah haji,
laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki dari Rabb kamu. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 198 berkaitan dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Allah menjelaskan kalau seandainya dia niat tujuannya betul-betul untuk ibadah haji, tapi di samping itu juga dia bawa barang dagangan. Selesai ibadah haji dia ingin berdagang, boleh. Tapi niat yang pokok, tujuan utama adalah haji. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, namun apabila yang lebih berat bukan niat untuk ibadah, maka ia tidak memperoleh ganjaran di akhirat, tapi balasannya hanya diperoleh dunia. Bahkan dikhawatirkan hal itu akan menyeret kepada dosa, sebab ia menjadikan ibadah yang semestinya karena Allah, yang merupakan tujuan yang paling tinggi, ia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keduniaan yang rendah nilainya. Seperti orang yang menunaikan ibadah haji, tujuannya untuk apa? Supaya dipanggil Pak Haji. Ya, ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji supaya dipanggil Bu Haji. Tujuannya supaya ingin dipanggil haji. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya untuk itu. Dan juga panggilan ini dalam Islam tidak ada. Ya, tidak ada Haji Muhammad Rasulullah, Haji Abu Bakar, Haji Umar, tidak ada. Dalam Islam tidak ada panggilan yang seperti itu. Jadi, niat itu harus kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di halaman 57, untuk melihat halaman 57. Apabila dikatakan apakah neraca untuk mengetahui tujuan orang yang termasuk dalam golongan ini lebih banyak tujuan untuk ibadah atau selain ibadah, bagaimana neracanya, bagaimana tolak ukurnya, bagaimana timbangannya? Dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, neracanya ialah apabila ia tidak menaruh perhatian kecuali kepada ibadah saja, berhasil ia kerjakan atau tidak, maka hal ini menunjukkan niatnya lebih besar tertuju untuk ibadah. Dan bila sebaliknya ia tidak mendapatkan pahala. Bagaimanapun juga niat adalah perkara hati yang urusannya amat besar dan penting. Seseorang bisa naik ke derajat siddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena hatinya. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini dalam Majmu' Fatawa war Rasail di juz yang pertama, halaman 98 sampai halaman 100. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara contoh-contoh yang banyak dalam kita beramal itu akan terlihat, ya. Saya membawakan di antara contoh-contohnya seperti ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah tujuannya untuk tamasya, nggak ada tujuan ibadah, karena liburan, daripada liburan dia ke negeri kafir, ya ahsan dia liburannya ke Saudi Arabia, tapi nggak ada niat ibadah. Niatnya untuk tamasya, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ya tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Begitu juga ada orang yang dia bangun di tengah malam, sholat malam supaya lulus ujian. Selama ini nggak pernah sholat malam, tapi karena mau ujian bangun sholat malam. Tujuannya untuk ujian, bukan untuk ibadah kepada Allah yang ikhlas, tapi dia betul-betul yang paling besar tujuannya supaya bisa lulus ujian. Kemudian juga ada orang yang dia menjenguk orang sakit, bukan niatnya karena melaksanakan sunnah Nabi untuk menjenguk orang sakit, tapi tujuannya supaya nanti kalau dia sakit dia dijenguk. Bukan karena Allah. Pada orang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat akan salawat kepada orang itu sampai sore hari. Kalau dia menyenguk sore hari, 70.000 malaikat akan salawat kepada dia sampai pagi hari. Jadi ini contoh-contoh yang lain dalam kehidupan bisa antum perhatikan. Dan kita tetap harus berhati-hati. Jangan sampai niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di halaman 59 sampai 65 saya sebutkan tentang keutamaan ikhlas. Ya, keutamaan ikhlas
Di halaman 58-nya saya bawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Di halaman 58 itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan Rabb-Nya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, inilah dua landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang demi mencari upah dan sanjungan? Apa yang diperolehnya?" Rasulullah menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Orang itu mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Dan Nabi SAW menjawab, orang itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ganjaran. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari wajah Allah. Hadis ini jayyid, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi seluruh amal kita ini nggak ada nilainya tanpa ada keikhlasan. Artinya kalau nggak ada keikhlasan nggak ada nilainya. Tapi ikhlas, justru dengan ikhlas itu akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentang keutamaan ikhlas, saya bacakan dengan ringkas, antum lihat halaman 59 sampai 65. Jadi orang yang ikhlas itu dia akan dapat bertawasul kepada Allah dengan amalnya yang ikhlas. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ini tentang 3 orang yang dia masuk ke goa, yang kemudian Allah SWT menyingkirkan batu yang menutup pintu goa itu, dan kemudian ketiganya bebas. Ini dengan berkat ikhlasnya dia karena Allah. Dan kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau antum beramal ikhlas karena Allah, apakah itu salat, puasa, sedekah, infak, antum pernah melakukan ikhlas karena Allah dan antum yakin itu ikhlas karena Allah, kemudian suatu waktu antum mengalami kesulitan, kesusahan, problem yang sangat berat dalam hidup ini, maka antum mohon kepada Allah, "Ya Allah, saya pernah bersedekah kepada si fulan. Kalau saya sedekah ikhlas karena Engkau ya Allah, bebaskan urusan ini ya Allah. Mudahkan urusan ini." Allah akan mudahkan. Artinya bukan dia menceritakan amal dia kepada orang lain, tidak, tapi dia adukan kepada Allah. Karena yang tahu amal itu ikhlas dan tidak hanya Allah. Seperti 3 orang ini. Kemudian juga di antara yang kedua, selamatnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari godaan wanita dengan sebab ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda yang mukmin, yang ikhlas, dia mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah karena dia beriman dengan ikhlas, yang kemudian rakyat itu beriman bersamanya. Artinya dia beriman sebagian besar rakyat itu dengan kematiannya. Dan itu bisa lihat kisahnya di buku, kemudian juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kemudian yang keempat, orang yang mengucapkan ikhlas akan dibukakan pintu langit. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dibukakan pintu langit, dihapuskan dosa-dosanya dan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Diharamkan oleh Allah masuk ke neraka. Kemudian orang yang berwudu dengan ikhlas dihapuskan dosanya. Orang yang sujud dengan ikhlas diangkat derajatnya. Orang yang berpuasa dengan ikhlas diampunkan dosa-dosanya. Orang yang berjamaah, salat berjamaah di masjid dengan ikhlas, setiap langkah itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi, antum lihat yang ke-13 itu, nanti antum bisa baca sendiri. Di antaranya yang ke-13, bahwa umat Islam ini akan ditolong oleh Allah dengan orang yang lemah.
dengan keikhlasan mereka. Rasulullah bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Jadi umat Islam ini akan diberikan kemuliaan, diberikan izzah oleh Allah apabila mereka ikhlas dalam mereka beramal. Bukan ingin mendapatkan kedudukan, bukan pangkat, bukan harta. Kalau dia ingin mendapatkan kedudukan, harta, pangkat, jabatan, maka Allah tidak akan tolong. Allah tidak akan bantu. Justru Allah akan bantu kepada orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat-kiat agar dapat kita ikhlas dalam setiap amal. Bagaimana agar kita ikhlas dalam setiap amal? Antum lihat halaman 65 dan seterusnya. Yang pertama, doa. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Ya, bisa kita berdoa, Allah marzuqnal ikhlas, ya Allah berikan karunia kepada kami ikhlas. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh, ya Allah berikanlah keikhlasan kepada kami. Ya Allah berikanlah karunia supaya kami tetap ikhlas dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Berdoa terus, mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Kemudian yang kedua, menyembunyikan amal. Ya, menyembunyikan amal. Jadi amal-amal itu ada yang kita lakukan yang memang jelas kita lakukan, dilihat oleh orang banyak, dan itu memang harus kita lakukan karena termasuk syiar daripada agama. Seperti apa? Seperti kita sholat berjamaah, nggak bisa kita sembunyikan. Sholat berjamaah, seperti kita memanjangkan jenggot, nggak bisa disembunyikan. Berjilbab, kemudian menaikkan ibadah haji, puasa dan yang lainnya, umrah. Artinya syiar-syiar agama yang memang harus kita tampakkan. Tapi ada amal-amal yang bisa kita lakukan dengan sembunyi, seperti sholat malam, sedekah kepada orang-orang yang tertentu dan yang lainnya. Sembunyikan amal itu. Jadi amal-amal yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Karena dengan itu, dengan sembunyinya amal itu, insya Allah lebih ikhlas daripada kita menampakkannya. Makanya para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka kalau sholat yang wajib mereka di masjid, dan sholat sunatnya mereka di rumah, dan mempunyai nilai yang tinggi. Sholat sunat di rumah itu mempunyai nilai yang tinggi. Kemudian memperhatikan amal mereka yang lebih baik. Maksudnya yang ketiga ini, kita memperhatikan amal-amal generasi yang terdahulu yang lebih baik, untuk kita berlomba-lomba melakukan amal dengan ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua umat. Jadi kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul, mereka beramal itu dengan ikhlas karena Allah SWT. Mereka tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan gaji dalam mereka mendakwakan Islam ini. Semata-mata karena Allah SWT. Ditiru. Jejaknya para nabi ditiru. Oleh para dai, oleh para ustadz ditiru jejaknya para nabi dan rasul itu. Kemudian juga yang lainnya. Jadi harus mendakwakan ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal-amal yang lain dari para nabi dan rasul yang mereka amalkan kita tiru. Begitu juga jejak salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita melihat bagaimana mereka beramal dengan ikhlas, maka kita pun akan berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, memandang remeh apa yang telah diamalkan. Ini kiat untuk mencapai ikhlas yang keempat, yaitu memandang remeh apa yang telah diamalkan.
Jadi kadang-kadang orang beramal itu dia menganggap amalnya itulah yang terbaik, yang paling baik. Padahal dia harus lihat bahwa amal yang dilakukan itu masih kecil, belum seberapa dari amal yang dilakukan. Bagaimanapun ibadahnya dia, meskipun dia beribadah sejak dia remaja sampai dia tua, jangan menganggap bahwa dia sudah beribadah yang banyak. Dia harus anggap remeh dari amal itu, dan dia berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Sebab nanti kalau seandainya dia menganggap bahwa itu amal yang terbaik, sehingga nanti timbul ujub. Ya, nanti saya akan jelaskan apa perbedaan antara ujub dengan riya, dengan sum'ah. Nanti akan saya bahas pada pembahasan yang kedua. Jadi sebuah kekeliruan kalau seorang merasa ridho terhadap dirinya. Orang yang memandang dirinya dengan penuh keridhaan berarti dia telah membinasakan dirinya. Dan orang yang memandang amalnya dengan rasa kagum berarti ia telah mengikis keikhlasannya, atau bahkan keikhlasannya itu telah tercabut dari dirinya, dan amalnya pun berguguran satu persatu. Artinya diceritakan, dia menganggap bahwa amalnya itulah yang paling baik. Dia tidak menganggap remeh. Bahkan dia menceritakan tentang amal-amal yang dilakukan itu. Dia kagum dengan amalnya. Justru ini termasuk muhlikat, yang membinasakan. Kemudian yang kelima, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ini masih ada kaitannya. Itu di halaman 68-69 Anda lihat. Jadi anggap remehlah semua amalan yang telah Anda perbuat. Kemudian jadilah Anda orang yang senantiasa khawatir kalau amal-amal Anda tidak diterima. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Ada yang perlu dikoreksi di sini. Yang pegang bukunya, buku Ar-Rasail yang kedua ini, yang megang bukunya Rasail yang kedua, di halaman 68 itu ada ayat yang keliru. Tolong diperbaiki. Itu ayatnya keliru. Halaman 68. Di situ tertulis ayat An-Nahl 92. Itu salah. Dan saya mohon maaf atas keliruan ini. Dan antum tolong perbaiki dan beritahu kepada yang lainnya. Yang benar ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61. Saya ulangi, yang benar ayatnya yaitu surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61. Itu yang benar ayatnya. Yang bawa mushaf Al-Quran antum lihat, Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Ayat ini, ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61, dijelaskan oleh Al-Hafidz Mukatsir dalam tafsirnya di juz yang ketiga, yaitu mereka memberikan suatu pemberian dengan rasa khawatir dan resah kalau pemberian mereka tidak diterima. Berangkat dari kekhawatiran mereka, lalu kalau mereka belum benar memenuhi syarat diterimanya suatu pemberian. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, firman Allah yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah orang itu orang yang kerjaannya mencuri, berzina, minum khamar, lalu ia takut bila bertemu dengan Allah kelak?
Rasulullah SAW bersabda, bukan begitu wahai putri As-Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa salat, puasa dan sedekah, tetapi mereka khawatir kalau amal-amal mereka tidak diterima. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Antum perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang puasa, orang yang salat, orang yang sedekah, tapi dia khawatir sedekah, salat, puasanya tidak diterima oleh Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya mereka memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka, tapi hati mereka tetap ada rasa takut diterima atau tidak amalnya. Ya, tidak seperti orang-orang yang belakangan. Itu orang-orang yang belakangan dia beramal, dia merasa bahwa pasti diterima amalnya. Apakah dia menunaikan ibadah haji, umrah, salat, puasa, zakat, sedekah, kalau dia sudah berikan atau dia sudah menunaikan, dia merasa bahwa dia sudah pasti diterima ibadahnya. Dia meyakini demikian. Padahal orang yang beriman, dia antara khauf war raja. Seorang yang beriman selalu dalam hatinya ada khauf war raja, antara takut dan harap. Dia mengharap kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah, dan dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ini harus kita perhatikan. Semuanya dalam kita melakukan amal apa saja, itu selalu kita memohon kepada Allah amal kita diterima oleh Allah SWT. Antum lihat doanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana doanya Nabi setiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Nabi mohon amal supaya diterima oleh Allah SWT. Kalau Nabi memohon kepada Allah, dan hadis ini sahih, kalau Nabi mohon kepada Allah agar amal diterima, apalagi kita. Saya ambil contoh sebelumnya lagi. Sebelum Nabi Muhammad, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anaknya Ismail, ketika membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah yang suruh siapa? Allah yang menyuruh membangun Ka'bah. Dan tempat ini tempat terbaik sebagai kiblat kaum muslimin. Enggak ada lagi. Artinya tidak ada unsur-unsur dunia maupun yang lain. Ikhlas semata-mata karena Allah, yang perintahkan Allah. Dan kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah ini. Bagaimana? Selesai bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, karena Engkau yang Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Tidak langsung bergembira, saya sudah selesai beramal, sudah pasti diterima. Anda perhatikan, wa idh yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, kemudian Ibrahim dan Ismail berdoa, wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Terima amal kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Engkau yang Maha mengetahui. Jadi ini harus kita perhatikan ini. Semuanya. Saya dan antum dan seluruh dai, seluruh ustaz, seluruh imam, seluruh kaum muslimin dan muslimat, perhatikan doa ini. Artinya ketika kita selesai melakukan amal, jangan kita merasa puas, sudah pasti diterima. Belum tentu. Meskipun sudah terpenuhi syaratnya, ikhlas dan ittiba. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memenuhi syaratnya, dan Ismail sudah memenuhi syaratnya, tapi tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami, Engkau lah yang Maha mendengar, Engkau lah yang mengetahui. Jadi perhatikan, setiap kita beramal, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami ini ya Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan, sekecil apapun amal kita, hatta kita sedekah 1.000 rupiah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya ini ya Allah. Minta kepada Allah agar kita diterima amal kita oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya, kiat yang keenam untuk ikhlas, yang keenam, tidak terpengaruh dengan ucapan orang.
Jadi kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang, baik orang yang memuji maupun orang yang mencela. Jangan terpengaruh. Tetap kita laksanakan amal ini semata-mata karena Allah. Jangan terpengaruh dengan ucapan orang, baik yang memuji maupun mencela. Kemudian yang ketujuh, senantiasa ingat bahwa surga dan neraka bukan milik manusia. Yang akan membalas kita ganjaran ini dengan baik hanya Allah. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah. Begitu juga kalau kita berbuat kejelekan, maksiat, yang memasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Jangan mengharapkan pujian atau sanjungan dari mereka. Yang punya surga dan neraka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal semata-mata karena Allah, dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Selalu kita mohon kepada Allah demikian. Kemudian yang kedelapan, kiat yang kedelapan, yaitu ingat bahwa Anda akan berada dalam kuburan sendirian. Ibnu Qayyim berkata, bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan perjumpaan dengan Allah merupakan bekal yang paling bermanfaat dan paling mengantarkan seseorang untuk mencapai istiqamah. Karena orang yang siap menghadap Allah, hatinya akan terputus dari dunia dan seluruh isinya. Dia ingat bahwa dia dikubur sendirian, dan dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faktor yang mendukung seorang untuk bisa ikhlas, yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, kemudian berteman dengan orang-orang yang saleh, kemudian mempelajari perjalanan hidup orang-orang yang ikhlas, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, kemudian berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jadi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang 3 orang yang binasa karena riya. Antum lihat halaman 79, 81 hadisnya. Saya bacakan hadisnya karena ini ada kaitannya ikhlas dan riya. Bagaimana supaya kita menghindarkan diri kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, supaya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadisnya, yaitu tentang 3 orang yang binasa karena riya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidhu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nari ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل
wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama kali yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau ya Allah. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari, pembaca Al-Quran yang terbaik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia datangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Ia mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya dikatakan seorang dermawan, orang yang murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ahmad, Baihaqi dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Antum lihat, tiga orang ini amal yang dilakukan amal soleh, tiga-tiganya. Antum perhatikan, yang dilakukan amalnya tiga-tiganya amal soleh. Yang pertama jihad. Dia ikut di medan jihad dan dia berperang. Kemudian nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, engkau berperang untuk apa? Dia katakan, saya karena engkau ya Allah. Tidak. Engkau berperang supaya dikatakan seorang pemberani, atau mungkin dengan kalimat yang lain dikatakan sebagai seorang pahlawan, atau yang lainnya. Ya niatnya bukan karena Allah. Atau ada yang model lain juga yang sama dengan itu, dia niatnya berperang untuk mencari harta, atau dia niatnya supaya dia terkenal, atau yang lain. Maka tidak dapat nilai insya Allah SWT. Bahkan yang pertama neraka dipanaskan untuk tiga orang ini, dilemparkan ke dalam neraka orang ini. Yang kedua yaitu orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu
dan dia membaca Al-Quran, yang nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, engkau menuntut ilmu, engkau membaca Al-Quran, engkau mengajar untuk apa? Dia katakan untuk engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan engkau dusta, karena Allah yang tahu tentang hatinya. Engkau menuntut ilmu supaya dikatakan orang alim, engkau belajar supaya dikatakan orang alim, engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari yang bagus bacaannya. Ini perhatikan, bagi yang nuntut ilmu, bagi yang berdakwah, bagi yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, hati-hati. Tetap harus berusaha untuk ikhlas. Jangan kita katakan kalau gitu kita percuma nuntut ilmu. Tidak boleh. Tetap wajib nuntut ilmu. Tetap wajib berdakwah. Tetap wajib kita untuk membaca Al-Quran. Tapi niat kita harus kita ikhlaskan karena Allah SWT. Sebab ini ada orang-orang yang memang bukan karena Allah, kemudian diseret dan dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang sedekah, yang infak. Dia sedekah, dia berikan harta yang banyak oleh Allah, dia sedekah infak, tapi sedekah dan infaknya bukan karena Allah. Dia sedekah dan infaknya karena ingin dipuji oleh manusia, supaya dikatakan dia orang yang baik, orang yang khair, orang yang dermawan dan yang lainnya.